Bab 1265, harus mati. Tak lama kemudian Aweng membawa lagi 100.000 kristal peri. Melihat Chardiotian sudah terjerumus terlalu dalam seperti seorang penjudi, Aweng berbisik kepadanya, "Yang mulia, istana perlu dikelola, kamu harus santai saja." Sebagai pangeran yang bersaing memperebutkan tahta, pengeluaran di istana Chardiotian sangat tinggi, karena dia memiliki sekelompok besar orang di istana, dan segala macam hal perlu diurus. Menghabiskan 200.000 kristal peri sekaligus kemungkinan akan membuat istana mengalami kesulitan keuangan. Chardiotian menatap pedang patah dan pagoda yang rusak di depannya, matanya menyala-nyala, tidak apa-apa. Aweng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai seorang pelayan, terkadang dia harus bersikap bijaksana. Jika dia mengatakan sesuatu yang lebih, itu akan dianggap tidak sopan. Chardiotian terus mengaktifkan kristal peri, dan aliran energi spiritual mengalir ke pagoda yang rusak dan pedang yang rusak seperti air pasang. Pagoda yang rusak dan pedang yang rusak itu seperti pusaran air yang melahap, menerima semua yang datang. Melihat jumlah kristal peri semakin berkurang, Aweng di sampingnya mulai merasa gugup. Jika 200.000 kristal peri tidak dapat membangkitkan roh kedua senjata Sen, dia takut Chardiotian akan menjadi gila. Chardiotian menatap pedang patah dan pagoda yang rusak tanpa berkedip, dan beberapa butir keringat muncul di dahinya. Tak lama kemudian, di bawah tatapan mata mereka berdua, 100.000 kristal peri telah ludes dilahap, sedangkan pagoda dan pedang masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Chardiotian benar-benar memikirkannya. Wajah Aweng juga tampak agak jelek. Dia menatap pagoda yang rusak dan pedarik yang rusak, dan sangat bingung. Apa-apaan ini? Bisakah kamu makan sebanyak itu? Setelah beberapa saat, Chardiotian tiba-tiba tertawa. Aweng menatap Chardiotian, sedikit khawatir, "Yang mulia." Chardiotian menyeka keringat di dahinya dan tersenyum, "Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit terkejut. Tampaknya dua benda ilahi yang diberikan saudara Ye kepadaku memiliki tingkat yang lebih tinggi dari yang kukira." Aweng mengangguk, "Itu pasti senjata Sen penciptaan." Chardiotian tiba-tiba bertanya, "Mungkinkah lebih tinggi?" Aweng tertegun. Chardiotian berkata dengan lembut, "Aku harus meminjam uang dari adikku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tetapi, saat dia sampai di pintu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya. Lelaki tua itu membungkuk hormat dan berkata, "Yang mulia, Selirkin meminta kamu untuk segera masuk ke istana." Selirkin. Dia adalah ibu dari Chardiotian, dan juga selir Kaisar Makam Langit dari dinasti Makan Langit, satu-satunya selir. Kaisar Makam Langit tidak tertarik pada wanita, jadi dia hanya memiliki satu ratu dan satu selir. Mendengar kata lelaki tua itu, Chardiotian sedikit terkejut, "Ibu mencariku." Orang tua itu mengangguk dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, silakan pergi cepat." "Cepat pergi." Melihat ekspresi serius lelaki tua itu, Chardiotian mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Setelah melangkah 2 langkah, dia tampak teringat sesuatu dan menoleh ke arah Aweng. "Kediaman Suanyun bukanlah tempat yang sederhana. Mintalah orang-orangmu untuk selalu mengawasi saudara Ye dan yang lainnya. Bila perlu, kamu tidak perlu menunggu perintahku dan langsung bertindak. Apakah kamu mengerti?" Aweng mengangguk, "Aku mengerti." Chardiotian berbalik dan pergi. 1/4 jam kemudian, Chardiotian mengikuti lelaki tua itu ke istana kekaisaran. Karena istana kekaisaran adalah daerah terlarang, tidak seorang pun diizinkan terbang, jadi mereka hanya bisa berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Chardiotian tiba-tiba bertanya, "Paman Yu, apa yang ibu inginkan dariku?" Paman Yu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Chardiotian terdiam, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Wajahnya menjadi gelap gulita seperti malam. Pada saat itu, seorang lelaki tua datang ke arah mereka.
Dia mengenakan jubah Konfusianisme, mahkota, dan ikat pinggang, memegang buku kuno di tangannya, dan memancarkan aura ilmiah dan elegan. Melihat kedatangan tamu itu, Paman Yu membungkukkan badan sedikit dan berkata, "Perdana Menteri Ji." Perdana Menteri Ji. Perdana Menteri dinasti Makam Langit, kepala pegawai negeri, memiliki murid di seluruh dunia. Dia adalah salah satu dari 2 pahlawan terbesar yang membantu Kaisar Makam Langit naik tahta. Dia dikenal sebagai guru Kaisar. Dia juga merupakan guru dari pangeran tertua saat ini dan tokoh inti dari garis keturunan pangeran tertua. Ketika Chardiotian bertemu dengan Perdana Menteri Ji, dia tidak memberikan salam apapun. Meskipun pihak lain memiliki status yang sangat tinggi, dia adalah seorang pangeran. Perdana Menteri Ji tidak memberi hormat kepada Chardiotian. Dia melirik Chardiotian dan berkata, "Yang mulia Chardio, kudengar kamu membawa 2 penjahat dari perbatasan." Chardiotian sedikit mengernyit. Perdana Menteri Ji berjalan mendekati Chardiotian dan berkata dengan tenang, "Ini tidak benar." Setelah berkata demikian, dia melangkah pergi. Wajah Chardiotian muram bagaikan air. Paman Yu tiba-tiba berkata, "Yang mulia, ayo pergi." Sambil berbicara dia menggandeng Chardiotian dan berjalan menuju harem. Setelah beberapa saat, Paman Yu membawa Chardiotian melewati sebuah taman dan tiba di sebuah istana yang mewah. Dia membungkuk hormat ke arah aula dan kemudian pergi. Chardiotian masuk. Di sana, di dekat jendela, duduk seorang wanita cantik berbusana istana. Dia tampak berusia 30-an, dewasa dan montok. "Selirkin." Chardiotian berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Bu." Selirkin meletakkan buku kuno di tangannya, menoleh ke arah Chardiotian, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu sudah kembali?" Chardiotian mengangguk, "Ya." Selirkin tersenyum dan berkata, "Duduklah." Chardiotian duduk tepat di depan Selirkin. Dia mengambil buah spiritual dari meja dan mulai memakannya. "Bu, aku baru saja bertemu teman baik di luar. Dia sangat cakap, hanya sedikit lebih buruk dariku. Kurasa aku bisa mengenalkannya pada adikku, N." Selirkin tersenyum dan berkata, "Namanya Sander Ye, kan?" Chardiotian mengangguk cepat, "Ya, ibu memang hebat. Putra ibu tidak bisa menyembunyikan apapun dari ibu." Selirkin mengambil sebuah anggur di depannya, mengupasnya dengan hati-hati, dan menyerahkannya kepada Chardiotian. Chardiotian menyeringai dan mengambilnya untuk dimakan. Pada saat ini, Selirkin tiba-tiba berkata, "Kedua orang itu harus mati." Nadanya tenang, tetapi tidak diragukan. Anggur itu sudah ada di mulutnya, tetapi Chardiotian mengambilnya kembali dan meletakkannya di atas meja. "Bu, dia menyelamatkan hidup." Selirkin menatap Chardiotian dan berkata, "Keluarga pangeran tertua sudah tahu bahwa kamu yang membawa mereka keluar. Perdana Menteri Ji telah mengerahkan semua menteri untuk mendakwa kamu. Kita tidak benar dalam masalah ini. Jika melawan mereka, kita akan menderita kerugian besar." Chardiotian menambahkan, "Dia menyelamatkan aku." Selirkin menatap Chardiotian, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, situasi keseluruhan lebih penting. Chardiotian menggelengkan kepalanya, "Bu, aku bukan orang baik, tapi aku tidak bisa membalas kebaikan dengan kebencian." Selirkin berkata, "Aku akan lakukan untukmu." "Tidak." Chardiotian segera berdiri. Dia menatap wanita cantik di depannya dan berkata lagi, "Bu, dia menyelamatkan nyawa putramu." Selirkin menatap Chardiotian dan berkata, "Kamu dapat memberi kompensasi kepada keluarganya, tetapi dia harus mati." Chardiotian sedikit marah, tetapi dia tetap berusaha menahannya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu duduk dan berkata perlahan, "Bu, pernahkah ibu berpikir akan jadi apa aku jika aku membunuhnya? Tidak tahu terima kasih. Apakah ibu ingin anakmu menjadi orang yang tidak tahu terima kasih?" Selirkin menatap Chardiotian dengan tajam,
jika kamu ingin naik tahta, kamu tidak boleh bersikap terlalu baik, mengerti? Chardiotian menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan serius, Bu, aku sudah ingin menjadi kaisar sejak aku masih kecil, dan bahkan menjadi kaisar terhebat sepanjang masa. Tetapi, ingin menjadi kaisar bukan berarti mengkhianati teman-temanmu. Pernahkah ibu melihat kaisar sepanjang masa yang hina dan tidak tahu malu? Keduanya ada. Tatapan mata Slirkin menjadi agak tajam. Alasan mengapa mereka memiliki citra yang begitu gemilang bukan hanya karena prestasi mereka sendiri, tetapi juga karena buku-buku sejarah ditulis oleh mereka sendiri. Bagaimana mungkin buku-buku sejarah menulis tentang sisi gelap mereka? Chardiotian terdiam sejenak, lalu berkata, Bu, ini bukan cara menjadi manusia. Slirkin berkata, Ibu tahu, sulit bagimu melakukan ini, jadi ibu akan melakukannya untukmu. Chardiotian tiba-tiba berdiri dan berkata, kamu kirim seseorang ke kediaman Suanyun. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Berhenti. Slirkin tiba-tiba berteriak. Chardiotian berhenti berjalan, dan Slirkin menatapnya, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mendukungmu? Jika Sander Ye masih hidup, garis keturunan pangeran tertua akan membuat keributan tentang hal ini, mengatakan bahwa kamu sebagai seorang pangeran malah bertindak gegabah dan mengabaikan hukum leluhur. Pada saat itu, garis keturunan kita akan berada dalam posisi pasif. Chardiotian terdiam sejenak, lalu berkata, Bu, pernahkah ibu memikirkan hal ini? Jika Sander Ye berdua tiba-tiba meninggal, semua orang akan tahu bahwa akulah yang melakukannya. Sander Ye menyelamatkan hidupku, tetapi aku memperlakukannya seperti ini. Jangan bicara tentang bagaimana aku akan merasa bersalah karenanya. Bu, bagaimana orang luar akan melihatku? Terutama mereka yang setia padaku, apakah mereka tidak akan berkecil hati? Slirkin sedikit mengernyit. Chardiotian menambahkan, lagi pula, Saudara Ye jelas bukan orang biasa. Jika aku takut dia akan melibatkanku dan mencoba menyakitinya, aku pasti akan menyinggung perasaannya dan pasukan di belakangnya. Lalu, aku akan kehilangan segalanya. Itu akan sangat bodoh. Slirkin tetap diam. Chardiotian melanjutkan, Ibu, situasi saat ini benar-benar tidak menguntungkan bagiku. Jika aku melindungi kakak Ye, kakak tertuaku pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangku. Mereka pasti akan membuat keributan besar dan membunuhku. Jika aku membunuh kakak Ye, aku akan merasa bersalah, dan aku akan menyinggung kekuatan di belakang kakak Ye. Mereka yang mengikutiku juga akan berkecil hati, dan orang luar juga akan malu dengan perilakuku. Slirkin tiba-tiba bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Chardiotian tampak bertekad, lindungi saudara Ye sampai akhir. Slirkin sedikit mengernyit, dia menatap Chardiotian tanpa berkata apa-apa, dan suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sedikit menyedihkan. Chardiotian berkata lagi, lindungi saudara Ye sampai mati. Nada suaranya tetap tegas seperti biasanya. Slirkin menatapnya dan menunggu apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Chardiotian melanjutkan, meskipun ini adalah langkah yang berisiko, aku harus mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada. Ini adalah pilihan terbaik aku saat ini. Secara pribadi, saudara Ye adalah orang yang sangat baik. Dia memiliki kepribadian yang mirip dengan aku dan juga seorang yang setia dan adil. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan aku. Orang yang setia seperti itu seharusnya menjadi teman dekat. Di depan umum, dia jelas bukan orang biasa. Akan baik bagi aku untuk berteman dengannya. Selain itu, semua orang di istana akan menganggap aku sebagai orang yang setia. Jika aku berhasil, aku akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Jika aku gagal, aku hanya akan mendapatkan ketenaran, itu bukanlah suatu kerugian. Slirkin tetap diam. Chardiotian menambahkan, Ibu,
kakak laki-laki tertua aku dan aku sama-sama ingin menjadi kaisar. Dia dan aku adalah musuh alami, tetapi kakak Ye tidak. Jika kita mengirim seseorang untuk membunuhnya sekarang, dengan otak kakak laki-laki tertua aku, dia pasti akan mengirim seseorang untuk melindungi kakak Ye. Kalau begitu, kita akan mendapat masalah. Setelah Selirkin merenung cukup lama, dia melirik Chardiotian dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Chardiotian menghela napas lega, lalu berkata, Bu, aku ingin meminjam beberapa kristal peri darimu, makin banyak makin baik. Selirkin bertanya, ada apa? Chardiotian tersenyum dan berkata, biaya pengeluaran agak tinggi akhir-akhir ini. Selirkin meliriknya, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepadanya. Di dalam cincin penyimpanan itu terdapat 100.000 kristal peri. Chardiotian mengirimkan, terima kasih, Ibu. Setelah berkata demikian, dia mengambil cincin penyimpanan itu dan memutar untuk berlari. Melihat kepergian Chardiotian, mata Selirkin menunjukkan sedikit kekhawatiran, anak bodoh, kesetiaan dan ketaatanmu akan menyakitimu. Chardiotian segera kembali ke kediamannya, dan segera mengeluarkan pedang patah dan pagoda kecil itu. Dia langsung mengeluarkan 50.000 kristal peri untuk memberi makan pedang patah dan pagoda kecil itu. Di sampingnya, Aweng berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, kedua benda ilahi ini adalah binatang pemakan uang. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan mampu menahannya. Chardiotian mengangguk, mari kita coba sekali lagi. Setelah semua 50.000 kristal peri ditelan, pedang patah dan pagoda kecil itu masih belum bereaksi. Chardiotian hendak mengeluarkan 50.000 kristal peri yang tersisa, tetapi pada saat ini, pedang patah itu tiba-tiba mengeluarkan suara pedang kecil, dan pagoda kecil itu juga bergetar, dan cahaya keemasan samar muncul. Chardiotian sangat gembira. Aweng pun kegirangan dan berkata dengan gembira, roh sudah bangkit. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba datang dari pedang, Tuan Kecil. Aweng buru-buru berkata, Yang mulia, roh ini sangat lemah sekarang, cepatlah biarkan dia akui nomor. Chardiotian menenangkan. Dia menyimpan pedang patah dan pagoda kecil itu, lalu berbalik dan pergi. Aweng sedikit bingung, Yang mulia, apa yang sedang kamu lakukan? Chardiotian tidak mengatakan apapun dan segera menghilang di kejauhan. Di halaman Sander Ye yang sedang duduk bersila dan berlatih tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menoleh dan melihat Chardiotian berjalan ke arahnya. Sander Ye sedikit terkejut, saudara Chardiotian. Chardiotian berjalan ke arah Sander Ye dan menyerahkan pedang patah dan pagoda kecil itu ke tangan Sander Ye. Pergi dari sini, pergi sekarang. Bersambung.